Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6135-6136. Naga tak terkalahkan bab 6135. Pada malam hari di dalam sel, sekelompok narapidana bergantian masuk ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Alasan mengapa mereka mengantri untuk mandi air dingin adalah karena Ye Chen meminta agar mereka melakukan apa saja untuk menghilangkan bau badan mereka. Kelompok orang ini awalnya adalah sekelompok narapidana yang tidak suka kebersihan, ditambah bau badan yang sudah menyengat, tidak ada deodoran, belasan orang berkumpul, dan ketika mereka menutup mata, mereka mengira septic tanknya meledak. Saat ini, Gustavo menyeka rambutnya sambil mendekati Ye Chen dengan wajah tersanjung, dengan hormat bertanya, "Tuan Ye, Anda baru saja keluar menemui Bruce?" Ye Chen dengan dingin berkata, "Di masa depan, ingatlah untukku, jangan bertanya secara membabi buta tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Ya, Gustavo mengangguk berulang kali, lalu bertanya kepadanya dengan prihatin, "Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya tidak tahu apakah itu nyaman." Ye Chen berkata dengan lembut, "Silakan." Gustavo sibuk berkata, "Tuan. Ya, sejujurnya saya tidak tahu persis kejahatan apa yang telah Anda lakukan, apakah sidang sedang berlangsung atau tidak, dan berapa lama hukuman setelah sidang selesai. Saya sendiri mungkin tidak bisa keluar dari penjara ini seumur hidup saya. Kalau suatu hari nanti Anda keluar, apa yang akan saya lakukan di sini kalau anak haram saya itu bertekad mengambil nyawa saya? Lalu bukankah cepat atau lambat aku harus mati di sini?" Ye Chen dengan penasaran bertanya, "Lalu apa maksudmu? Ingin aku tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu?" Gustavo merasa ngeri dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, Tuan Ye, Anda salah paham, beraninya saya berpikir seperti itu. Saya hanya berpikir Anda sangat kuat, bisakah Anda membantu saya memikirkan caranya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan dengan santai berkata, "Saya tidak punya metode yang baik untuk ini, saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan melindungi Anda selama 1 hari jika saya di sini selama 1 hari, tetapi jika saya keluar besok, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa nasib kita berdua telah berakhir, dan sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk berpisah. Adapun apa yang akan Anda lakukan di masa depan, itu masalah Anda." Ekspresi Gustavo ngeri saat dia memohon, "Tuan Ye, bantu aku memikirkan caranya, lihat umurku, aku tidak bisa mati karena usia tua di penjara ini, kan?" Ye Chen memandangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Karena Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya, maka saya yakin Anda seharusnya memiliki kecenderungan untuk mencari solusi di hati Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya solusi Anda secara langsung, dan saya akan melakukannya? Melihat apakah ada gunanya mengadopsinya." Hati Gustavo senang, dia buru-buru mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan. Kamu seperti ini, saya hanya memikirkan satu solusi maju dan satu mundur. Saya khawatir saya harus mendapatkan bantuan Anda untuk kedua solusi ini." Ye Chen melambaikan tangannya, "Katakan dulu, aku akan mendengarkannya." Gustavo dengan sibuk berkata, "Pilihan yang lebih radikal adalah kami berdua mencari cara untuk melarikan diri, meninggalkan penjara Brooklyn, meninggalkan New York, dan bahkan meninggalkan Amerika Serikat." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6136. Gustavo menambahkan, "Jangka waktu program ini sangat singkat. Hari ini Joseph ingin membunuh saya, tetapi dihentikan oleh Anda. Saya memperkirakan anak saya akan segera menemukan dia bertanggung jawab. Dalam 1 atau 2 hari, jika Joseph tidak dapat menyingkirkan saya, sesuai dengan karakter anak saya, dia pasti akan memilih orang lain. Pada saat itu saya masih memiliki banyak nasib buruk. Sementara ini saya masih ada pengaruh di pihak sipir. Sementara saya masih mempunyai sedikit pengaruh di pihak sipir, aku bisa memintanya untuk diam-diam mengatur agar kita berdua pergi keluar, dengan alasan memberitahunya bahwa kami akan pergi bermain dengan wanita, dan akan kembali besok pagi. Dalam hal ini kita akan bisa untuk meninggalkan penjara dan melarikan diri." Ye Chen mengerutkan bibirnya, "Apa yang menurutmu cukup berhasil? Bahkan jika kamu berhasil, besok ketika kamu tidak kembali, polisi pasti akan memburumu secara global. Pada saat itu, bagaimana kamu bisa keluar dari Amerika Serikat? Terlebih lagi, putra Anda sekarang mengendalikan seluruh keluarga Sanchez. Jika dia tahu bahwa Anda melarikan diri dari penjara,
Dia pasti akan mencoba melakukan apa saja untuk membunuh Anda. Mungkin semua pembunuh di seluruh Meksiko dan seluruh Amerika menginginkan kepala Anda, dan bawahan Anda tidak tahu apakah mereka telah disuap oleh putra Anda. Tidak ada satupun orang yang dapat dipercaya. Bagaimana Anda bisa lari?" Mata Gustavo berkobar-kobar berkata, "Tuan Ye, ini tergantung pada Anda untuk membantu saya. Anda adalah orang dengan kemampuan hebat. Anda menemukan cara untuk membawa saya kembali ke Meksiko. Selama saya dapat kembali ke Meksiko dengan selamat, anggota keluarga Sanchez yang lain pasti akan mendukung saya untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Pada saat itu, saya pasti akan berterima kasih banyak. Terlebih lagi saya tidak berani mengatakan miliaran dolar tunai. Keluarga Sanchez kami masih bisa mengambil. Saya bisa memberi Anda harga kokain 10 miliar dolar sebagai kredit." Ye Chen mendengus dengan nada menghina, "Sejujurnya kamu mendapatkan uang itu, aku tidak ingin 1 sen pun." Mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan dengan nada dingin, "Kamu juga tahu bahwa kedua orang tuaku adalah orang Tionghoa. Tiongkok di zaman modern dulu memiliki sejarah yang memalukan selama hampir 100 tahun, yang setidaknya setengah dari tanggung jawabnya harus disalahkan. Perang Candu yang diprakarsai oleh Inggris. Negara pria terhormat yang memproklamirkan diri di abad ke-19 ini meningkatkan upaya negara tersebut dalam memproduksi dan memperdagangkan opium, meracuni ratusan juta anak-anak Tiongkok. Dihitung sebagai nenek moyang keluarga Sanchez Anda, saya ingin bertanya negara mana di dunia yang membenci pengedar narkoba terbanyak. China harus menduduki peringkat pertama. Sebagai putra atau putri orang Tionghoa, jika saya menginginkan uang dari Anda, seorang pengedar narkoba, bukankah itu memalukan nenek moyang saya?" Gustavo berkata dengan cemas, "Tuan Ye, meskipun benar bahwa saya adalah pengedar narkoba, saya belum pernah memasukkan narkoba ke Tiongkok. Saya telah menjual semua tempat obat-obatan saya kepada orang Amerika dan mendapatkan dolar. Anda tidak perlu memiliki beban psikologis sama sekali." Ye Chen berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak perlu memaksakan diri di sini. Uangmu benar-benar tidak menarik bagiku." Bersambung.